Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Localite. Dan di video kali ini, kita akan membahas bersama hal yang paling penting dan paling mendasar dalam ilmu akuntansi. By the way, ini adalah video pertama aku tentang akuntansi, jadi selamat datang di seri baru kita. Harapannya setelah teman-teman mengikuti video ini, teman-teman bisa memahami konsep dasar akuntansi yang super relevan dengan dunia kerja, bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kalau sudah siap, kita langsung saja mulai. Sebelum kita masuk ke rumus jurnal ataupun laporan keuangan, kita harus ngerti dulu apa itu akuntansi. Nah, banyak orang pikir akuntansi itu hanya mencatat angka dan uang. Padahal akuntansi itu adalah proses mengelola informasi keuangan. Jadi akuntansi itu adalah proses mengelola informasi keuangan. Apa saja prosesnya? Ada mengidentifikasi, kemudian mencatat, dan yang terakhir ada melaporkan. Jadi proses mengidentifikasi, mencatat, dan melaporkan informasi keuangan untuk apa atau supaya apa? Untuk mengambil keputusan yang benar. Jadi akuntansi itu adalah proses mengidentifikasi, mencatat, dan melaporkan informasi keuangan supaya kita bisa mengambil keputusan keuangan dengan benar. Nah, secara umum, 3 proses utama dalam akuntansi, seperti yang sudah saya tulis, ada identifikasi, ada pencatatan, dan ada pelaporan. Nah, supaya lebih gampang kita memahami 3 proses ini, saya buatkan sebuah ilustrasi sederhana. Nah, bayangkan teman-teman itu adalah seorang penjual es krim. Nah, bayangkan teman-teman adalah seorang penjual es krim. Nah, saat teman-teman menjual es krim, modal awal teman-teman itu sebesar Rp100.000. Modal awal teman-teman adalah Rp100.000. Setelah selesai berjualan seharian dan semua es krim teman-teman sudah habis, uang yang ada di tangan tinggal, atau uang hasil berjualan ya, uang hasil berjualan itu sebanyak Rp75.000. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu 100.000 dan apa itu 75.000? Nah, kalau teman-teman bingung, yuk sekarang kita pakai ilustrasi ini untuk memahami 3 proses dasar dari akuntansi. Nah, yang pertama, ini saya geser dulu. Oke. Yang pertama tadi apa? Mengidentifikasi. Intinya, atau simpelnya, mengidentifikasi itu adalah menemukan semua aktivitas yang berkaitan dengan uang keluar dan uang masuk. Nah, kalau kita coba lihat dari ilustrasi ini, transaksi mana saja yang berkaitan dengan uang keluar dan uang masuk? Kita boleh dapatkan yang pertama ada modal awal, atau kita bisa tulis juga modal. Modal ini kita bisa artikan sebagai uang keluar. Kenapa saya katakan modal itu sebagai uang keluar? Karena modal itu adalah uang yang kita pegang
untuk membeli es krim yang akan kita jual nanti. Jadi, kalau kita sebagai tukang es krim, ya tentunya kita harus punya es krim untuk menjual atau menjadi penjual. Nah, dan untuk kita bisa mendapatkan es krim, kita harus punya modal atau punya uang. Dan kita beli es krim tersebut, artinya uang kita keluar. Nah, yang kedua yang bisa kita lihat dari ilustrasi ini adalah uang hasil berjualan. Uang hasil berjualan. Itu saya bisa tulis sebagai uang masuk. Jadi, setelah kita berjualan, yang tentunya kita mendapatkan atau menerima uang dari pembeli es krim. Nah, itu kita bisa artikan sebagai uang masuk. Nah, kira-kira apakah masih ada aktivitas yang lain? Modal kita sudah catat, dan uang hasil juga sudah kita catat. Berarti sudah tidak ada aktivitas keuangan yang lain. Jadi proses identifikasi selesai. Sekali lagi intinya, identifikasi itu adalah kita mengenali aktivitas yang berhubungan dengan uang. Lanjut, kita ke proses yang kedua. Proses yang kedua adalah mencatat. Proses yang kedua adalah mencatat. Nah, intinya dari proses mencatat ini adalah kita menulis atau mencatat transaksi yang sudah kita identifikasi tadi, ke dalam bukti transaksi atau jurnal umum. Nah, sebenarnya kalau kita sudah tahu rumus dasar akuntansi atau kita berasal dari jurusan akuntansi, akan lebih mudah. Nah, tapi saya anggap kita semua yang belajar di sini adalah orang awam atau tidak berasal dari jurusan akuntansi. Jadi, tenang saja, saya akan membahas di sini secara sangat general. Nanti saya akan buatkan video khusus terkait rumus dasar akuntansi. Nah, sekarang kita catat saja langsung untuk transaksi atau aktivitas yang sudah kita identifikasi. Kita catat. Yang pertama, modal. Atau saya ganti supaya akan lebih gampang kita mengingat, uang keluar. Uang keluar sebesar 100.000. Kemudian uang masuk sebesar 75.000. Nah, kira-kira seperti ini kita boleh catat di buku kita atau catatan kita masing-masing. Nah, harusnya dari sini kita sudah boleh melihat, oh ternyata uang keluar lebih besar daripada uang masuk. Artinya apa? Berarti kita mengalami kerugian. Nah, itu kita akan masuk ke bagian yang ketiga untuk membahas hal tersebut. Proses yang ketiga atau yang terakhir adalah pelaporan atau melaporkan. Nah, di proses pelaporan ini atau tahapan ini adalah tahapan di mana informasi keuangan disusun dan disajikan supaya dapat dipahami, dianalisis, dan dipercaya, baik untuk kita sendiri ataupun orang lain. Nah, untuk pelaporan, ya kita bisa tulis yang pertama adalah uang masuk. Kita tulis saja dulu uang masuk supaya lebih paham, lebih mudah memahami. Uang masuk 75.000 rupiah, dan uang keluar, saya geser sedikit, uang keluar sebesar 100.000. Sehingga dengan logika dasar kita tentunya, kalau uang masuk lebih kecil dari uang keluar dan sebaliknya, uang keluar lebih besar daripada uang masuk, berarti kita mengalami kerugian atau rugi. Rugi kita sebesar berapa? 75 kurang 100.000 adalah minus 25.000 rupiah. Jadi kita melaporkan atau kita
yang melaporkan bahwa usaha es krim kita ternyata mengalami kerugian sebesar 25.000. Nah, kira-kira seperti itu penjelasan tentang dasar akuntansi. Jadi setelah kita mengerti proses identifikasi, mencatat, dan melaporkan, kita akan sadar bahwa hal-hal seperti ini sebenarnya sudah sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari saat kita mengatur uang jajan kita, gaji kita, dan sebagainya. Nah, semoga video ini dapat membantu untuk memahami dasar dari akuntansi itu sendiri. Dan kalau ada pertanyaan atau ada yang mau dibahas kembali tentang dasar akuntansi ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video berikutnya. See ya!